Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dan akan ber-TPS Ria lagi ya. Oke, kali ini kita akan bicarakan topik tentang pengetahuan bilangan. Nah, ini gampang-gampang susah, tricky dan menuntut logika-logika dasar teman-teman. Bagaimanakah soalnya? Kita punya 6 model soal yang muncul di 3 tahun terakhir. Semoga saja 2022 tetap muncul tipe yang seperti ini. Jadi teman-teman harus bisa ya. Yap, kita mulai dari yang pertama. Ini soal yang pertama teman-teman, silahkan mau dicoba dulu, di pause, dikerjakan. 2 detik bisa? Wah, nggak mungkin. 3 detik nggak mungkin sih. Oke, pokoknya jangan lama-lama, jangan lebih dari 1 menit ya. Usahakan 30 detik selesai. Kita coba cara mengerjakan dengan tips yang cepat. Langsung saja catat apa yang diketahui di situ ya. Oke, bilangan prima PI berbeda. Prima ya, oke, lebih kecil dari 12. Prima lebih kecil dari 12. Langsung saja catat. 2, 3, berapa, 5, berapa lagi, 6, oh enggak, 7, 9, enggak, 11, 5 ini ya yang mungkin. Selisih antara PQ syaratnya tidak habis dibagi 4. Oke, tidak habis dibagi 4, maka PQ yang muncul yang mungkin adalah berapa? Nah, kita ngeceknya dari mana? PQ yang mungkin itu bisa kita cek dari pernyataan 1, 2, 3, 4. Cek saja pernyataan pertama, 1, 7. Apakah ada nilai P plus Q yang nilainya 7 dari kemungkinan ini? Ada, yang mana? Iya, yang 7 mana? Iya, 2 dan 5. Yang lainnya ada nggak kemungkinan lagi ditambahkan sama dengan 7? Nggak ada kan? Ya udah, berarti 2 sama 5. Dan syaratnya lagi apa? Tentang selisih. Selisihnya harus tidak bisa dibagi atau tidak habis dibagi 4. 5 dikurangi 2, 3. Habis dibagi 4? Enggak, berarti 1 betul. Memenuhi syarat. Oke, 1 benar, betul, maka 3 pasti benar. Oke, betul. Oke, nggak usah dicek. Kalau mau dicek ya silahkan. Mana yang 9? Ya ini 7 sama berapa? Iya, 7 sama 2 ini loh. Ya kan, 9 dijumlahkan. Selisihnya 5 dibagi 4 nggak habis. Bener kan? Oke, kita ngecek yang kedua, nomor 2. Nomor 2 itu berapa? Dijumlahkan 8. Mana yang dijumlahkan 8? Ada 5 sama 3. Yang lainnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Oke, 8. Sekarang PQ 5 sama 3 dikurangi 2. 2 dibagi 4 setengah. Habis dibagi 4? Enggak juga. Berarti benar. 2 benar. Kita ngecek yang keempat. Yang keempat bagaimana? Dijumlahkan 10. Apakah ada yang dijumlahkan 10? Ada. 3 sama 7 dijumlahkan 10. 10. Berarti 10 selisihnya 4. 7 kurangi 3, 4 bagi 4 habis. Berarti ini salah. 1, 2, 3 saja yang benar. Yang B. Oke kan? Logika dasar tentang bilangan itu yang dituntut untuk karakteristik soal TPS kuantitatif model ini ya. Oke, gimana? Lancar ya? Kita geser ke soal yang kedua, guys. Ini soal yang kedua, teman-teman kedua. Silakan. Bisa sudah? Ada yang sudah selesai. Wow, hebat. Jangan cepet-cepet ya, nanti asal pilih jawaban. Kita perhatikan baik-baik. Oke, manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli n bilangan asli? Oke, ini pernyataannya, apakah ini itu ganjil gitu, maksudnya apakah ini itu ganjil, genap dan seterusnya ya. Kita cek pernyataan yang pertama. Oke, kita ingat-ingat bilangan ganjil sama genap. Oke, bilangan genap itu pasti habis dibagi 2. Oke, habis. Mantap. Oke, sekarang bilangan ganjil jelas tidak habis dibagi 2 dan bisa disusun dari mana? Bilangan ganjil itu bisa dari genap plus ganjil. Bilangan genap tambah bilangan ganjil akan jadi ganjil. Kalau bilangan genap bisa disusun dari mana? Iya, genap plus genap atau ganjil plus ganjil, maka akan jadi bilangan genap. Kalau bilangan ganjil pasti dari genap ditambahkan bilangan ganjil. Kalau ganjil jadi genap. Genap jadi ya genap. Oke, ini yang perlu kita pahami tentang logika bilangan itu. Kemudian kita lari untuk ngecek yang pertama, 2n kuadrat plus 2n plus 1. Oke, sekarang kita cek dari logika ini. Ganjil itu dari genap plus ganjil, maka kita cek apakah ini habis dibagi 2? Habis, berarti ini genap karena ada 2-nya. Ini habis bagi 2? Iya, habis juga. Ditambahkan 1, tambahkan bilangan ganjil. Jadi ini jadi bilangan apa? Ganjil.
Sesimpel itu aja ngeceknya. Maka 1 benar. 1 benar, 3 nggak usah dicek. Benar juga. Oke, kita ngecek yang kedua. Yang kedua sekarang agak mikir ini. N plus 1 kuadrat ditambahkan apa ini? N ya, tambahkan N. Apakah dia ganjil? Oke, ada 2 kemungkinan N-nya. N-nya bisa ganjil, kemudian bisa genap. Kalau ganjil gimana? Oke. Sekarang kalau dia ganjil, N-nya ganjil. Ganjil ditambah 1 jadi genap. Oke, kalau ganjil berarti yang di dalam kurung itu genap kuadrat. Kan ini jadi genap kuadrat, ganjil tambah 1, genap kuadrat. Oke. Kemudian kita ngecek ditambahkan berapa itu? N. N-nya tadi apa? Ganjil. Bilangan genap dikuadratkan pasti genap, ditambahkan ganjil pasti akan jadi ganjil. Logika ini tadi. Berarti untuk bilangan N-nya ganjil ini benar. Kemudian kita cek apakah untuk genap akan sama. Genap. Kita ngecek ya. Kalau N-nya genap, N genap ya, N genap, maka yang di dalam kurung ini genap ditambah ganjil jadi ganjil. Ganjil dikuadratkan jadi apa? Coba cek. 1 ganjil dikuadratkan jadi 1. 3 ganjil dikuadratkan 9, ganjil juga. 5 kuadratkan 25, ganjil juga. 7 kuadratkan 49, ganjil juga. 9 dikuadratkan 81, ganjil juga. Berarti ganjil kalau dikuadratkan tetap jadi ganjil. Tetapi dia akan ditambahkan N apa? Genap. Tambah genap kan gitu kan? Maka ganjil tambah genap pasti akan jadi ganjil juga. Maka N ini pernyataannya apakah N-nya jadi ganjil adalah 2 benar. Yang keempat bagaimana kita ngecek? Apakah 2N apakah 2N plus 1 kuadrat itu genap? Maka kita cek. Kita cek dari mana? 2N kayak tadi. Kalau ini N-nya ganjil dulu ya. 2N ganjil. 2 dikali ganjil jadi genap. Genap tambah 1 jadi ganjil. Ganjil dikuadratkan jadi ganjil. Wah, berarti logika ini sudah mematahkan ini genap, berarti ini salah. 1, 2, 3 saja yang benar. Oke, begitu ya, mantap. Bagaimana kalau N-nya ini tadi genap? Ya coba aja genap. Genap dikali 2 genap. Tambah ini jadi ganjil. Ganjil dikuadratkan jadi ganjil lagi. Oh salah kan? Tetap salah kan? 1, 2, 3 yang benar. Begitu logikanya. Kita gas ke soal yang ketiga. 3 ya benar ya. Ini soal yang ketiga model begini. Jadi soal yang pertama, kedua, dan ketiga tadi adalah soal yang muncul di UTBK 2019. Muncul seperti itu modelnya ya. Kalau begini bagaimana? Oke. Oh, ada cara cepatnya. Hati-hati teman-teman ya. Ini mutlak untuk mengetes bagaimana logika hitung-hitungan teman-teman, logika bilangan teman-teman aja. Oke. Jadi bisa berkembang sekali soalnya. Nilai 22 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segitiga. Berarti ada bilangan apa? Ini dioperasikan secara aritmetik jadi ini. Oke. Dengan menggunakan operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segitiga yang paling tetap. Aritmetika itu apa? Pi polondo ping poro bagilan sudo. Perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Oke. Logika yang paling gampang kita untuk ngecek menentukan polanya yang di P dulu bagaimana? Kita jumlahkan semuanya, kan mikir saya begitu. Jumlahkan semuanya. 14 tambah. Oh itu berapa? 19. Nggak nyampe 22. Apalagi kalau kita kombinasikan dengan pengurangan pasti hasilnya lebih kecil dari 22. Berarti kita harus adaptasi logika aritmetik dari perkalian. Kalau ini saya kalikan semuanya, jelas hasilnya jauh lebih besar daripada 22. Nggak mungkin, berarti kita harus pakai logika pembagian. Kalau kita coba bagi, ini kali ini 48 dibagi 5, jelas lebih kecil daripada 22. Berarti kita harus pakai logika perkalian dan pengurangan mungkin ya. Oke, gitu. Ini dikalikan 48 dikurangi 5, enggak. Ini dikali ini 30 dikurangi 8. Duh, pas 22. Berarti ini operasinya adalah perkalian dan yang sini adalah pengurangan. Dikalikan baru dikurangi. Maka kita tinggal ngikuti aja. Dikalikan 56, ya kan? 56 dikurangi 5. Berarti ketemu 51. Begitu teman-teman.
Mutlak ini adalah insting atau intuisi teman-teman untuk mengetahui apa yang namanya insting tentang pola-pola aritmetika, hitungan aritmetika dari bilangan-bilangan itu. Baik Saintek maupun Sosum ini dituntut untuk bisa logika dasar ini. Oke, kita lanjut ke ini soal yang keempat, menyangkut himpunan dan logika bilangan, hitung-hitungan basic juga sih. Oke, bagaimana bisa? Oke, ada 1000 petani akan menanam jenis bunga. Kita nggak tahu jenis bunganya apa. Oke, yang diketahui apa? 900 orang menanam bunga mawar, 500 orang menanam bunga melati. Oke. Dan keduanya ini bisa saling berkombinasi atau berkombinasi dengan logikanya bunga-bunga yang lain karena kita jenis bunganya nggak tahu. Oke. Jika X adalah jumlah minimum petani menanam kedua-duanya dan Y adalah jumlah maksimum petani menanam kedua-duanya. Oke, jumlah maksimum menanam kedua-duanya kita ambil dari data yang paling kecil. Maksudnya yang kecil itu begini. Yang satu tadi kan 900 itu menanam bunga mawar, yang 500 menanam bunga melati. Kan nggak mungkin 900 menanam kedua-duanya karena yang menanam melati saja cuma 500. Berarti maksimal menanam kedua-duanya adalah ikut ini. Berarti 500 ini adalah yang maksimal. Yang maksimal itu apa? Cuma maksimum adalah Y. Ini adalah Y. Yang minimum ditentukan dari mana? Dari ini apa? Himpunan. Teman-teman ingat, di sini ada 900, kita ibaratkan dua yang ditanam itu hanya dua jenis bunga itu ya. 900, kemudian yang sini ada 500. Oke. Dan yang sini kita nggak tahu berapa yang menanam kedua-duanya ini. Maka di sini harus min X, di sini min X, padahal jumlah totalnya adalah 1000. Maka kita pakai logika aljabar biasa bahwa 1000 itu akan dibagi menjadi 900 min X ditambah X ditambah 500 min X. Ini kan oke. Jadi sudah dapatkan ini sama ini hilang, tinggal 900 tambah ini 1400 min X. Maka X nya sama dengan 400. Benerkah? Kok 400? Bener ya? 400 ya? Kok 400 sih? Bener gak? Oke, betul ya, 400 berarti. Kalau ditambahkan, oke, tambahkan. Betul ya 400 ya? Oke. Ditambahkan berarti 500 X tambah Y 900. Oke. Begitu ya teman-teman. Kita cek soal berikutnya, ini muncul di 2020. Setelah ini juga soal 2020. Ini dia soalnya. Ini soal yang ke berapa? 5 ya. Oke, 5. Ini jenisnya seperti ini. Oke, logika dasar juga kan. Jika A adalah bilangan bulat dan B, A bulat loh ya. Bulat berarti bukan pecahan. B-nya ini, bilangan manakah di bawah ini yang merupakan pembagi dari bilangan B? Pembagi itu berarti kita tahu nilainya B berapa, kemudian habis dibagi bilangan itu kan gitu. Ya kita cek aja. Oke, B sama dengan 5A plus 3. Bilangan bulat kita mulai dari misalkan 1, kita misalkan, jadi kalau A-nya 1, A-nya 1, maka B-nya berapa? Iya, B 8. 5 kali 1 tambah 3, 8. Dan nanti akan pasti punya beda 5 dari bilangan-bilangan berikutnya. Kalau A-nya 2 jadi kan 10, B-nya 13 kan? Oke. 3. Oh, bentar. B-nya kita sudah dapat 13. Maka apakah ada pembaginya 13? Loh, ini sudah ketemu. Pembagi B. Yang habis dibagi, yang habis membagi B. 13 sudah ketemu, ya nggak perlu nyari lagi. Kalau mau nyari lagi ketika A-nya sama dengan 3, kan ini pasti jadi ketemu 18 ya, sudah nggak ada. C ya, C. Lanjut ke soal yang terakhir. Ini soal yang terakhir ke-6, dan ini soal 2021 kemarin yang menurut saya sangat hot. Ini soalnya hot spot. Bagaimana teman-teman bisa mengerjakan? Oke. Kita cek. FPB, setiap dua bilangan ASI PQ R adalah 1. Berarti PQ FPB-nya 1. PR FPB-nya 1. RQ FPB-nya 1. Maksudnya begitu ya. Jika ini
ini. Oke, maka manakah yang benar dari pernyataan 1, 2, 3, 4? Kita ngecek dari mana. Oke, kita breakdown saja bahwa Q-nya kurang dari 6. Asli, bilangan asli kurang dari 6. Berarti Q-nya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ini kemungkinan nilai Q-nya karena Q-nya kurang dari. Nah, sekarang kita lari ke yang kemana? Yang pernyataan ini boleh, yang sini boleh. Kita ngecek yang ini ya. P Q-2 sama dengan 12. Oke. Dan yang satunya kita punya checking lagi P plus R sama dengan 7. Nah, kita harus ngecek ini. Kita cek dari Q yang satu, nilainya 1. Q yang satu kita masukin sini minus ya. Ini berapa ini? Ini berapa? Kalau Q-nya 1, ayo coba. Minus 1 berarti minus 1 dikali P, berarti minus P sama dengan 12. P-nya sama dengan minus 12. Kita cek di sini, P-nya minus 12. Apakah minus 12 ditambah R sama dengan 7? R-nya ini harus berapa? Harus 9. Harus berapa? Harus 19. Benarkah? Harus 19 ya? Oke, begitu. Ya kan jadinya harus 7 tadi itu. Oke ya. Nah, itu gitu gimana? Oke. Sebenarnya dari sini tadi sudah ketahuan. Dari sini sudah ketahuan bahwa P-nya ini menyalahi undang-undang ini. P Q R itu adalah bilangan asli. Maka ini kan sudah salah. Maka gugur ini. Begitu kan? Yang kedua, kita ngecek dulu mana P Q R-nya. Oke ya. 2 ini kita masukin ke sini, ini 2, ini 0. 0 berarti P-nya nggak tahu, nggak bisa didefinisikan ya. Oke. P-nya ini 12 dibagi 0 kan tidak bisa terdefinisi kan gitu ya. Kita nggak bisa menentukan nilai P-nya kalau gitu caranya. Oke. Oke ya, kita nggak tahu dari ini, kita nggak ketemu nilai P-nya, maka ini batal juga. 3 masukin sini. Kalau Q-nya 3 bagaimana? Q min 2, 3 min 1, 3 min 2, 1. P-nya sama dengan 12. P-nya 12. Ketemu P 12. Kalau P-nya 12 di sini 12 ditambah R harus 7. Berarti R-nya ini harus minus dong. Menyalahi aturan bilangan asli. Berarti ini juga batal. Oke, gitu. 4 bagaimana? Kalau Q-nya 4. Kalau Q-nya 4 jadi 4 dikurangi 2, 2. Berarti P 2P sama dengan 12. P-nya sama dengan 6. Oke, P-nya 6 berarti di sini P-nya 6. P-nya 6 berapa? P-nya 6 ini P6 berarti 6 ditambah R sama dengan 7, berarti R-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita dapat kelihatannya benar tapi kita ngecek, awas hati-hati. P-nya berapa? Q-nya tadi 4, P-nya 6, R-nya 1. Apakah ini FBB-nya 1? Enggak. 2. Jadi salah, menyalahi aturan yang mempunyai FBB 1 ini tadi. Oke, berarti mau nggak mau Q-nya harus 5. Q-nya harus 5. Setelah Q-nya harus 5, kita cek Q-nya harus 5, maka P-nya harus penuh. P dikurangi 5 dikurangi 3 jadi 5 dikurangi 2 jadi 3, 12 berarti P-nya jadi 4. P-nya 4, maka R-nya ini ketemu berapa? R-nya ketemu 3. Oke. R-nya 3, Q-nya 5. Nah, ini FBB-nya 1 semua. Bener, ya kan? Oke, bilangan asli yang benar. Maka kita tinggal ngecek jumlah ketiga bilangan itu adalah 12. Benar apa salah? 5 tambah 4, 5, 4, 3. 5 tambah 4, 9, tambah ini 12, betul. 1 benar. 3 pasti benar. Kita ngecek hasil kali ketiga bilangan adalah 10. Apa benar dikalikan 20? 60 salah. Berarti 2 salah, 4 pasti salah. Tinggal 1 sama 3 saja yang benar. Yang B. Begitu yang saya katakan HOTS tadi, karena harus mikir kita. Yakin bisa ya? Begitu teman-teman, kita lanjutkan ke topik-topik atau video yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.